Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang pahala besar, mana pahala makmum dan imam. Yang kedua, apa hukum imam yang bacaannya panjang kemudian menyebabkan makmum menjadi lalai gitu ya. Begini, yang pertama tentang pahala, masalah pahala imam dan makmum jelas yang lebih banyak ya imam lah, karena dia tanggung jawabnya lebih besar daripada makmum. Tentu makanya untuk jadi imam itu harus orang-orang yang terpilih. Dia terpilih itu harus dilihat dari bacaannya, dari pengetahuannya, bahkan dari usianya pun menjadi penentuan dia lebih berhak menjadi imam atau tidak. Nah, artinya sebetulnya ketika memilih imam itu harus dilihat dari segala aspek lah ya. Kalau ini untuk imam masjid ya, atau kalau kita mau mengangkat seorang menjadi imam, gitu ya. Imam sholat nih, kalau kita berdua nih, lagi berdua, siapa yang berhak antara berdua ini? Kalau sama-sama ilmunya sama, kemudian ini sama, usia pun menjadi pertimbangan untuk menjadi imam. Makanya ada yang tua imam gitu kan, ada ya. Kalau memang secara kualitas keilmuannya sama, itu yang pertama. Dan sudah dipastikan, ya pasti pahalanya lebih besar daripada makmum karena imam tanggung jawabannya pun besar. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah imam menjadi dosa atau tidak karena menyebabkan lalai? Lihat, yang pertama gini. Pertama, imam itu boleh tatwil dalam bacaannya, baik itu yang qiraatus sunnah, yang bacaan yang wajib, atau misalnya bacaan setelah Fatihah yang sunnah dan lain sebagainya, boleh, dengan catatan itu mahsur, yang artinya dia juga jamaahnya. Seperti misalnya kalau di pondok memang sedang mengajarkan anak-anak santrinya, kemudian misalnya imam-imam yang masuk itu yang sudah masyhur kayak di Mekah, udah pasti bacanya juga udah panjang. Orang yang ke sana tuh memang udah mencari bacaan yang artinya mencari jamaah yang afdol, juga pengen mendengarkan bacaannya imam gitu. Sudah tahu lah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Nah, kemudian kalau dilihat daripada keharusan sebagai imam, memang imam itu harus tawassut, harus yang berimbang, harus yang sedang. Terlalu cepat jangan, terlalu lama juga jangan. Kemudian masalah bacaan itu apakah yang bacaannya panjang-panjang itu juga sunnah? Tadi ya, kalau misalnya imamnya maksur atau orang sudah terkenal, tahu di situ adalah bacaannya panjang, tidak masalah sebetulnya, artinya nggak apa-apa, karena memang itu sudah menjadi bagian dari rotibahnya. Tetapi kalau misalnya kayak misalnya masjid umum, masjid agung, atau masjid yang umum lah, jalan yang bisa siapa saja bisa mampir dan sebagainya, maka imam harus mempersingkat sholatnya, jangan terlalu lama. Nah, terkecuali dalam bacaan-bacaan tertentu, misalnya Jumat itu memang ada bacaan-bacaan yang disunnahkan. Seperti subuh ada sunnah, kadang-kadang ada alif lam mim tanzil. Ada bacaan yang sunnah, memang Rasulullah mengajarkan itu. Ada surat-surat yang disunnahkan berpasangan dalam sholat. Hari Jumat misalnya ada Al-Insyirah dan Sabih dan Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Itu kan pasangan sunnah itu. Walaupun panjang misalnya untuk sebagian orang, tapi itu sunnah. Jadi walaupun dibaca panjang, makmum gerendeng itu salah makmum, gitu ya, karena kamu nggak tahu bacaan yang dibaca. Memang itu sunnah. Gitu. Kayak misalnya subuh kan ada juga subuh itu ada yang baca orang alif lam mim tanzil yang ada sajadahnya. Itu juga sunnah tuh di sholat subuh. Kemudian di sholat Jumat juga ada bacaan-bacaan yang disunahkan, surat-surat yang tertentu, termasuk surat Al-Jum'ah tadi. Kalau di sholat yang tertentu yang ada bacaan kesunahannya, dibaca pun tidak apa-apa, artinya sunnah, memang sunnah itu. Dan makmum yang tidak mengerti itu, ya yang disalahkan bukan imam, makmumnya. Bacaannya panjang banget ya, lu sih gak ngaji, gak tahu, itu sunnah yang dibaca. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, maka imam tidak menjadi berdosa ke imam. Yang nggak dosa juga,
imam nggak dosa selama bacaannya memang baik, bacaannya sesuai dengan keharusannya. Kemudian yang menyebabkan goplah, misalnya yang menyebabkan lalai di selain itu ya, di selain yang tadi yang disebutkan, yang disunah-sunahkan, di selain yang diboleh-bolehkan tadi itu, misalnya di masjid umum, kemudian sholat yang di masjid umum, kemudian jamaahnya yang tidak tertentu, kemudian bukan surat yang yang disunahkan untuk dibaca, baca panjang. Nah tentu di sini ada kemakruhan buat imam, karena akan membuat terlalu lama sehingga banyak makmum menjadi goplah, menjadi lalai. Makruh buat imam itu. Makruh ya, kalau sampai haram sih enggak. Ya makruh ya. Buat imam makruh, artinya memang kenapa makruh ya? Karena membuat orang sholatnya bukan malah tambah khusyuk, malah tambah ngeluh gitu. Nah sebetulnya bagaimana makmum? Makmum itu kalau misalnya mengeluh lebih baik mufarokoh. Iya, karena misalnya gerutu-gerutu bisa membatalkan sholat. Iya. Karena gini, ketika si makmum itu seharusnya kan gini, kalau kita bermakmum ya, lihat sikap makmum. Usolli fardhu dhuhri, misalnya makmuman lillahi ta'ala. Makmuman ini kepada siapa? Kan kalau kita tafsirkan makmuman alal imam kan, bermakmum kepada imam. Artinya bermakmum gimana ya, apapun yang imam kerjakan ya kita ikut. Namanya bermakmum itu adalah mengikatkan sholat kita kepada si imam. Maka sholat kita tergantung imam, mau lama mau sedikit. Kalau si makmum sudah tidak mau ikut, ya mubarokah daripada ngomel, batal sholatnya gitu. Daripada membatalkan sholat, daripada malah makin kacau sholatnya kan, nggak khusyuk ya mufarokah gitu. Karena memang mengikatkan. Jadi cuman bagi si imam dosa enggak ya? Dosa mah enggak. Cuman tadi makruh sholatnya karena imam memanjangkan sholat yang bukan pada tempatnya. Ya kalau pada tempatnya tadi misalnya surat-surat yang memang disunahkan untuk dibaca walaupun panjang, memang dia jamaahnya yang masyhur, misalnya yang tertentu itu aja. Kemudian misalnya orang yang datang ke situ memang sudah tahu bacaannya panjang. Karena ada beberapa masjid yang memang sudah tahu nih bacaannya panjang. Ya, artinya di masjid ini selalu dibaca Al-Qur'an misalnya gitu. Ya. Kalau itu yang sudah dilakukan seperti itu biasanya tidak masalah. Gitu. Cuman memang imam makruh dalam keadaan tertentu memanjangkan bacaan, memanjangkan sujud, memanjangkan ruku dan lain sebagainya. Ya, karena memang imam dituntut untuk kata Kanjeng Nabi kan ikhtisar, untuk senantiasa meringkas sholatnya tidak terlalu panjang supaya makmum ini juga bisa mendapatkan khusyuan dan supaya orang yang bermakmum juga bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan dan keharusannya gitu. Jadi ya makmumnya nggak dosa ya. Masalahnya kalau misalnya kan sholatnya pinggir jalan. Jadi kalau habis ganti imam satu, akhirnya yang makmum tuh pernah ngomong, lama banget sholatnya gini-gini. Cerita kan. Cerita itu yang mestinya harus saya lakuin ke mereka yang cerita itu seperti apa gitu. Karena sering bukan satu dua orang, jadi sering cerita begitu. Memang nih kalau imam yang seperti itu di tempat yang umum, ya mestinya dia ditegur oleh DKM, jangan terlalu, yang misalnya bacaannya jangan terlalu panjang, karena mengingat jamaahnya banyak yang tua-tua, itu harus jadi pertimbangan. Jadi imam itu memang harus mempertimbangkan itu. Tapi memang jangan salah ya, dalam ibadah itu ada syahwat juga. Ya, semua ibadah itu ada syahwatnya. Di antaranya syahwat jadi imam itu adalah merasa suaranya bagus, suaranya enak, kemudian mainnya panjang-panjang biar dengar. Ada yang begitu, itu syahwat jadi imam juga ada. Jadi pengennya maju terus ada nih. Nah, ini sebetulnya yang bertanggung jawab, yang bertanggung jawab adalah yang berkompeten di dalam masjid itu. Misalnya di masjid kan ada DKM nih, harus memberikan arahan nanti imam, kecuali di waktu tertentu tadi bisa mengarahkan supaya tidak terlalu memanjangkan bacaan. Ya itu. Ya, kalau kita misalnya ke jamaah yang lain yang mengingatkan untuk ya kalau bermakmum ya bagaimanapun juga usahakan selalu dalam keadaan yang siap untuk menjadi makmum. Ya. Siap gak siap sih orang imami dia juga. Ya. Bikin tandingan. Iya gitu ya.
boleh bikin imam, nggak ada imam, nggak boleh jamaah. Iya, emang ini masalah pasti ada aja. Nah, bukan cuma itu juga ya, syahwat dalam setiap ibadah itu pasti ada. Termasuk ngomong begini, ini ada syahwatnya, sehingga ada banyak orang yang pengen ngomong mulu kan ya. Ya, ada orang yang suka nasihatin orang mulu, itu syahwat itu. Syahwatul hafi, walaupun yang disampaikan benar gitu. Tapi kan kalau kita kembali lagi, orang itu nerima nasihat, dengerin nasihat dari orang, itu kan bukan perkara yang enak juga. Ya kan nasihat dari orang kalau ngobrol nasihatin mulu nih, ngoceh belum ngoceh gitu. Karena dia kayak begitu, itu syahwat memang. Ya ada satu cerita nih, ini ngomongin syahwat ya, syahwat Qudum Tasaddur ini ada. Dulu ada Al-Habib Abdurrahman bin Syekh itu Alatos, sekarang berapa Mahdi yang di Bukit yang di Asbaris itu. Dulu katanya, sampai sekarang itu beliau itu kalau apa namanya di publik itu nggak mau, bahkan disuruh doa aja nggak mau. Kalau ada yang lain. Kalau terpaksa banget, karena sekarang itu udah disepuhkan ya, udah sepuh mungkin kalau sekarang di Jakarta, karena usianya hampir mungkin 100-an, hampir 100 mungkin ya, udah sepuh banget. Beliau itu nggak pernah lagi mau megang mic lah istilahnya, gitu ya. Nggak mau megang. Kenapa katanya dulu lagi masih masa mudanya itu, beliau itu disuruh khitobah gitu, disuruh ceramah gitu. Nah ceramah itu keenakan sampai hampir 3 jam ceramah itu. Begitu turun kemudian dipanggil oleh gurunya, diingatkan, ingat dalam kalam ini berbicara seperti ini ada syahwatnya, ingatkan. Dan setelah itu saking takutnya sama syahwatul kalam itu, beliau tuh nggak mau lagi megang itu, nggak mau lagi. Kecuali ini walaupun kita roha madra apa namanya ngaji sama beliau itu, paling murid-muridnya nih kayak kita nih kumpul ya sepenuhnya gitu, lebih ke seperti Habib Hasan, seperlunya aja, kita terlalu banyak menyampaikan gitu. Karena semua ibadah itu ada syahwatnya ya, ada syahwatnya. Sama seperti orang misalnya baru hijrah, ngaji ke sini, ibadah gini, nasihatin orang, itu syahwat, itu syahwatul hobi yang tidak berasa bahwa itu adalah juga godaan setan ya. Budaya Allah mungkin gitu aja.